Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi seperti biasa saya akan analisa lagi untuk EURUSD. Saya akan update kembali untuk analisa yang kemarin ya. Jadi kalau yang mau nonton video kemarin itu bisa ditonton di link di pojok kanan atas ini, nanti akan saya tambahkan seperti biasa. Jadi pada malam hari ini kalau kita perhatikan candle hariannya si EURUSD ini membentuk doji ya, cuma dia belum bisa tutup di atas harga opennya si candle merah ini. Jadi bisa dikatakan sentimen jualnya itu masih sangat besar ketimbang sentimen untuk belinya. Jadi kalau begini tuh masih ada potensi harga melanjutkan ke bawah. Tapi walaupun kalau misalkan harga ke bawah pun paling-paling dia turunnya ke sini, ke daerah blok selnya dia, yaitu 17.522 antara itu ya. Karena ini ada order block ya, ini namanya sell block. Jadi seller di block sama si buyer, dan ini menjadi demand area. Demand areanya si EURUSD. Lalu kita lihat lagi, langsung kita masuk aja ke analisanya di time frame 4 jam. Jadi kan tadi baru ada berita ya tentang Bank Eropa yang tentang suku bunga ya. Cuma saya belum melihat lagi hasilnya bagaimana, karena tadi saya fokus untuk melihat pergerakan pada saat jam beritanya dimulai, yaitu pada 17.30 WIB. Harganya itu cukup variatif dan pergerakannya itu sangat fluktuatif sekali, dan saya perhatikan untuk trader-trader aktif pun bisa mendapatkan beberapa pips ya untuk naik atau turunnya. Dia cukup jelas tadi udah saya coba perhatikan. Tadi di sini saya coba bahas kembali ya untuk pergerakan yang tadi. Kita fokus ke pergerakannya aja, karena berita itu hanya sebagai sentimen pasar. Jadi pasar itu biasa merespon berita yang big news atau yang penting itu seperti itu biasanya. Jadi langsung kita masuk ke analisanya di sini yang kemarin, dan ada beberapa mapping yang saya benarkan kembali, saya sesuaikan kembali dengan pergerakan EURUSD yang terbaru guys. Jadi ini mappingnya udah agak berbeda dengan yang kemarin, karena udah saya rapikan kembali, saya sesuaikan kembali, dan saya analisa kembali tadi. Di sini itu kita perhatikan bahwa di candle 4 jam itu akan ada garis-garis kecil lagi nih. Nah itu nanti kita bahas, karena fungsi garis kecil ini seperti biasa adalah untuk time frame lebih rendah. Kita fokus dulu di base, kedua base-nya ini ya, base atas sama base bawah. Jadi kalau kita perhatikan base-nya ini itu adalah menopang pergerakan harga dia nih. Ini base ini ya, kita fokus ya. Kenapa? Ya, seperti pada video sebelumnya saya jelaskan kemarin. Nah, makanya nih sebenarnya penting juga untuk lihat video kemarin, karena kan kemarin saya ada bahas untuk base trading di sini ya. Saya jelasin ulang kenapa base begini-begini. Jadi base-nya itu ketika dia breakout dari base ini, dia langsung turun. Nah, saya juga ada bilang kemarin kalau misalkan pergerakan harga turunnya itu ada kemungkinan besar dia akan tahan di sini atau berhenti di base yang ini. Dan saya juga ada bilang bahwa syarat dia untuk ke base ini adalah dia harus merusak base yang ini dia dulu. Kalau base dia ini belum dirusak atau bahasanya dia masih sideways di dalam base ini, itu pergerakannya akan terus sideways dan sampai dia merusak atau dia breakout ke atas atau breakout ke bawah. Dan ternyata si EURUSD ini memilih untuk breakout ke bawah. Jadi base ini udah rusak, dan pada saat breakout pun kan harga turun kenceng ya. Nah dia berhenti di base yang ini nih guys, di area demand-nya dia. Lalu ini harga naik lagi dan untuk di testing, dan ini pas terjadi berita tadi ya, di jam 7.30-an. Ini jam 7.30-an di candle-candle ini.
Ya, jadi harga gerakannya itu cukup luar biasa ya. Lalu di sini harga juga sempat turun tadi. Saya perhatikan, dia turun ke sini, lalu dia naik kembali. Berarti base ini teruji bahwa punya kekuatan yang cukup besar untuk menahan si pergerakan harga EURUSD ini nih. Berarti kedua base ini adalah base yang penting. Karena dia selama turun dari sini, dia dari kemarin itu ada retest, tapi dia nggak berhasil tembus, jadi pergerakannya itu masih sideways. Untuk tahu pergerakan selanjutnya dia harus menembus salah satu dari base ini. Baik itu dia masuk ke sini, atau dia tembus ke sini, gitu guys. Oke, kita langsung masuk aja ke time frame yang lebih rendah. Seperti biasa, 1 jam punya time frame. Nah, di sini kalian pasti lebih kelihatannya apa fungsi dari nih garis-garis kecil ini nih guys. Jadi garis-garis yang kecil ini adalah fungsinya seperti yang saya katakan untuk time frame yang lebih rendah. Kenapa? Karena kalau kita trading di time frame yang lebih besar, di time frame yang lebih rendah dengan menggunakan bahasanya kayak base ini atau kita patokan ke sini, itu agak lama ya buat kita ya. Atau misalkan kita trading di time frame M30 atau 15 menit. Nah, itu kan cukup lama nih ya. Untuk yang kita nunggu lagi sampai sini, terus kita nunggu lagi sampai sini, ya itu kan cukup lama. Sedangkan harga dari konsolidasi di sini. Makanya itu diperlukanlah yang namanya support dan resist terdekat dia. Mungkin kalau untuk yang satu jam itu belum begitu kelihatan karena di sini masih terlihat hanya spike candle banyak ya di sini ya. Karena memang harga itu masih sideways dari daerah sini. Nah, untuk garis ini saya nggak sembarangan ambil guys. Ini saya ambil dari harga yang sebelum-sebelumnya, di belakang-belakangnya lagi udah saya cocokkan. Dan ini hanya bisa dilihat dengan time frame lebih besar. Contohnya itu time frame daily. Nih, jadi time frame daily ini patokan saya untuk mengambil garis-garis kecil seperti ini. Nah, ini kan justru kita nggak kelihatan ya. Kita pindah lagi nih time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam itu mungkin kita udah kelihatan kenapa di sini ada garis. Karena sini ada base-nya dia. Nih ya, base yang ini nih. Nah, base yang ini nanti lebih kelihatan lagi nih. Pas kita udah masuk ke time frame lebih kecil, kenapa saya bisa bikin kotak di sini? Kemarin ada nih, ini kan biasanya belum saya ubah nih dari video sebelumnya juga masih sama di sini. Nah, jadi si garis ini itu berasal dari base ini. Lalu garis ini berasal dari atas ini, nih dari sini nih. Nah, jadi begitu guys ceritanya. Kita lanjut lagi di time frame H1. Nah, untuk time frame H1 ini bisa kalian perhatikan bahwa ketika si EURUSD mau naik atau mau turun, dia selalu membentuk base ya. Saya selalu mengulangin penjelasan ini karena menurut saya ini cukup penting untuk trading di EURUSD ya, atau di beberapa pair mata uang seperti GBP USD, GBP JPY, dan XAU USD. Nah, itu mereka semua rata-rata tuh punya base, dan walaupun mereka punya base tapi karakteristik mereka itu beda-beda guys. Jadi nggak bisa setiap ada base kita menggunakan konsep yang sama, itu nggak bisa. Jadi kita kalau mau trading itu lebih baik kita pahamin dulu konsep dari si pergerakan harga yang mau kita tradingkan untuk pair mata uangnya. Misalkan seperti si EURUSD ini atau GBP USD dan XAU USD. Jadi itu juga tergantung dari kemampuan atau pemahaman dari seorang trader tersebut. Semakin kita paham dengan konsep trading atau pergerakan karakteristik dari harga si pair mata uang tersebut atau gold, ya winning ratio kita jadi semakin besar gitu. Oke, lanjut aja langsung. Jadi ketika dia udah turun dari base ini kan dia sempat retest ya, karena di sini juga base cukup berat untuk dia tembus. Kenapa saya bilang cukup berat? Base yang ini itu bertepatan dengan garis trend line-nya dia.
dari downtrend menuju uptrend yang udah dibangun cukup lama dan dia tembus di sini. Di sini kalau kita perhatikan itu sempat retest kembali ya, dia sempat retest kembali, dan ini kan skenario 1 udah berhasil ya. Saya hapus dulu biar lebih gampang untuk jelasinnya. Dia sempat retest kembali, lalu dia turun nih, tapi dia konsolidasi di sini, dia bikin base kembali. Kalau saya buat kotak kan nanti bingung ya kalian ya, kenapa sih ini banyak banget kotak-kotaknya yang ada kayak susah dibaca chartnya. Jadi saya buatnya garis-garis gini aja. Jadi untuk primary base aja yang dekat-dekat sini saya buatkan sebagai kotak, untuk kotak-kotak kecilnya gini, karena lebih jelas juga, biar lebih kebaca. Oke, di sini dia bentuk base dan harga sempat sesekali ya dia menolak daerah sini nih. Si base yang ini dia sedikit toel di sini dan akhirnya dia naik kembali. Terus ini juga dia naik kembali. Jadi setiap harga kena si base ini udah valid ya. Jadi di sini dia udah dikatakan valid. Jadi di sini juga otomatis sudah valid. Base ini punya kekuatan cukup besar untuk menahan harga si EURUSD, dan ini juga di si garis ini fungsinya adalah untuk kita trading dalam jangka waktu pendek. Contohnya sini biasanya kita menggunakan trading time frame 30 menit. Nah, di 30 menit kan kita lebih kelihatan nih guys. Di sini terjadi rejection ya di base yang tadi. Ini juga terjadi rejection, dia langsung naik kembali, harganya ditarik kembali, dan candle ketiga itu berhasil tutup di atas harga opennya si candle merah yang si breakout ini guys. Jadi syaratnya untuk naik kembali dia maksimal candle ketiga itu harus tutup di atas harga open si candle merah yang breakout ini. Nah, itu berhasil dilakukan sama si EURUSD. Dia naik langsung ke resistennya di sini. Ya mungkin kita bisa open sell daerah sini. Untuk yang kemarin dengerin video saya, mungkin ada open buy di sini ada. Dan saya katakan selamat kalau yang ada yang open buy di sini. Dan kita bisa trading ya beberapa kali di sini, scalping dari sini ke sini, dari sini ke sini ya, dari sini juga ke sini. Dan seperti biasa kalau dia udah ketemu base dia yang di atas atau base yang lama, pasti harga itu akan merespon kembali base tersebut guys. Jadi market itu merekam setiap jejak pergerakan harga dia gitu loh. Jadi market itu tahu gitu, oh ini gue lagi di base yang ini, berarti kira-kira harus gimana gitu, mau tembus atau mau reversal. Ternyata dia mengambil keputusan untuk reversal. Jadi trading itu seperti bercerita ya sebenarnya, karena setiap candlestick ini mempunyai ceritanya masing-masing. Terus ketika dia sampai di sini, kalian bisa perhatikan bahwa di sini terjadi rejection ya. Pada saat dia udah berhasil naik, ini kan dia nggak gagal naik nih. Nah, dia naik nih, pasti ada yang beli nih di sini. Kan pasti ada trader yang lain beli ya kan. Belinya pas tunggu dia di rejection dulu di sini, dia beli, terus jual di daerah sini. Nah, di sini kan dia breakout lagi nih, breakout ke bawah ya. Otomatis dia juga pasti di sini diperhatikan adalah si garis ini. Misalkan ada order buy di sini dan stop lossnya di daerah sini ada gitu. Jadi intinya si garis-garis kecil ini adalah fungsi untuk pergerakan harga dia saat ini. Nah, untuk yang sekarang itu dia kan lagi breakout nih. Jadi kalau kita katakan di sini kan dia udah breakout dari garis ini kan. Nah, kita tinggal tunggu nih ketika dia mau naik ke sini, respon dia bakal gimana. Kalau misalkan dia masuk ke dalam sini dan bertahan di dalam sini, ada indikasi kemungkinan dia naik ke atas ini untuk retest kembali si trendline ini. Kalau dia berhasil masuk ke sini dan bertahan ya, seperti ini, bertahan ini, dia kayak sideways di dalam kotak. Tapi kalau dia nggak berhasil masuk dan nggak bertahan ya seperti ini, berarti dia bisa reversal dan menguji si resist ini kembali. Sama halnya dengan di bawah, kalau misalkan dia nggak bisa bertahan di sini lalu tembus ke sini, ada kemungkinan besar dia turun ke bawah sini lagi. Jadi untuk pergerakannya begitu guys, karena ini lagi sideways. Jadi kalau untuk melihat pergerakan dia lebih lanjut itu kita butuh yang namanya
dia untuk breakout dulu, dia mau breakout ke sini atau ke sini. Oke, mungkin segitu dulu untuk analisa dari saya tentang EURUSD ini. Untuk kita tahu dia sideway-nya kemana atau dia geraknya kemana, kita tunggu update besok lagi ya. Besok saya akan update kembali untuk videonya, dan semoga bermanfaat. Dan jika ada yang kurang ya tolong ditambahkan di kolom komentar, dan misalkan ada yang ingin tambahkan juga bisa kalian tulis di kolom komentar. Saya sangat menghargai masukan dari kalian karena itu dapat membangun channel ini lebih baik ke depannya. Dan jika suka dengan video saya, jangan lupa di subscribe dan like juga video saya, dan nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya pada saat saya update video kalian bisa langsung tahu videonya ya, walaupun saya update-nya itu jam 1 atau jam 2 pagi ya, karena saya harus menunggu candlestick terakhir supaya analisanya itu lebih baik. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Salam profit.